I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang teori konsumsi. Etika konsumsi dalam Islam. Etika konsumsi dalam Islam adalah serangkaian prinsip dan pedoman yang mengatur perilaku konsumsi orang-orang muslim berdasarkan ajaran agama Islam. Materi lengkap mengenai etika konsumsi dalam Islam mencakup berbagai aspek, termasuk yang berikut. Pertama, halal dan haram. Kedua, keadilan dalam perdagangan. Ketiga, berbagi dengan yang membutuhkan. Keempat, berkurang dan bersederhana. Kelima, kesejahteraan dan keberlanjutan. Keenam, kepatuhan pada hukum negara. Ketujuh, kesadaran spiritual. Adapun etika konsumsi dalam Islam yaitu: pertama, mengonsumsi barang berdasarkan kebutuhan. Kedua, senantiasa memperhatikan halal dan thayyib dari barang tersebut. Ketiga, mengonsumsi barang tidak melampaui batas atau tidak berlebih-lebihan. Fungsi kesejahteraan dan maksimisir. Fungsi kesejahteraan, menurut Al-Ghazali, tergantung kepada pencarian dan pemeliharaan 5 tujuan dasar yaitu: 1. Agama al-dien, 2. Hidup atau jiwa nafs, 3. Keluarga atau keturunan nasl, 4. Harta atau kekayaan ma'al, dan 5. Intelek atau akal-akal. Fungsi utility. Fungsi utility dalam ekonomi konsumsi Islam adalah bagaimana kita mengukur kepuasan atau manfaat yang diperoleh dari barang dan jasa yang dikonsumsi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Terdapat 3 aksioma pilihan rasional dalam membangun teori utility function yaitu: pertama, completeness. Kedua, transitivity. Ketiga, continuity. Konsumsi intertemporal konvensional. Konsumsi intertemporal adalah konsumsi yang dilakukan dalam 2 waktu yaitu masa sekarang periode pertama dan akan datang kedua. Dalam ekonomi konvensional, pendapatan adalah suatu penjumlahan konsumsi dan tabungan yang secara matematis dinotasikan dengan Y sama dengan C tambah S, di mana Y sama dengan pendapatan, C sama dengan konsumsi, S sama dengan tabungan. Apabila pada saat ini konsumsi yang dilakukan lebih kecil daripada pendapatan, maka akan ada tabungan yang disimpan oleh konsumen, sehingga konsumsi dan tabungan di masa datang akan lebih besar dikarenakan masih adanya sisa pendapatan yang tidak dibelanjakan pada periode sebelumnya. Konsumsi konsumen Islam. Konsumsi konsumen Muslim, maka perlu disusun suatu asumsi dasar yang mendasarinya yaitu: pertama, sistem perekonomian yang ada telah mengaplikasikan aturan syariat Islam dan sebagian besar masyarakatnya meyakini dan menjadikan syariat Islam sebagai bagian integral dalam setiap aktivitas kehidupannya. Kedua, institusi zakat telah menjadi bagian dalam suatu sistem perekonomian dan hukumnya wajib untuk dilaksanakan bagi setiap individu yang mampu. Ketiga, pelarangan riba dalam setiap aktivitas ekonomi. Keempat, prinsip mudharabah dan kerjasama diaplikasikan dalam perekonomian. Kelima, tersedianya instrumen moneter Islam dalam perekonomian. Keenam, konsumen mempunyai perilaku untuk memaksimalkan kepuasannya. Hubungan rasio tabungan dengan pembelanjaan akhir. Ketika rasio tabungan meningkat, lebih banyak pendapatan disimpan, maka cenderung ada pengurangan dalam pembelanjaan akhir dalam perekonomian. Sebaliknya, ketika rasio tabungan menurun, lebih sedikit pendapatan disimpan, cenderung ada peningkatan dalam pembelanjaan akhir dalam perekonomian. Hubungan tabungan dengan investasi. Tabungan dan investasi dapat saling melengkap dalam perencanaan keuangan. Tabungan dapat digunakan sebagai sumber dana untuk investasi, sedangkan investasi dapat memberikan keuntungan yang lebih besar daripada tabungan. Namun, perlu diingat bahwa investasi juga memiliki risiko.